Sekarang kita akan sedikit masuk kepada pemahaman mengenai proses audit, ya, supaya pelaku PBJ paham, ya, apa esensinya daripada proses audit, ya. Oke, jadi esensi audit tadi yang kita bahas, audit adalah bagian dari, kalau dibacanya adalah audit internal itu kan banyak kan, audit dalam konteks yang assurance, gitu ya, itu bisa audit sendiri, bisa review. Sama, dua-duanya adalah dalam rangka menjamin informasi. Jadi, kata kuncinya adalah esensi pekerjaan audit adalah memperoleh informasi dengan bukti-bukti yang cukup. Jadi ada cerita di kalangan auditor bahwa ada dugaan, permasalahan, dan lain-lain, itu kan ada informasi. Tapi tidak menjadi informasi yang bernilai tanpa bukti yang cukup. Makanya esensi dari audit adalah memperoleh bukti, tapi bukti yang kemudian merupakan informasi yang bernilai. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi pilihan-pilihan. Nah, oleh karena itu, pertanyaan adalah, kalau kita kaitkan dengan kita nih, sebagai pelaku PBJ darurat, berarti apa yang perlu dikerjakan oleh para pelaku PBJ supaya auditor nanti, gitu kan, memperoleh bukti yang cukup, okay, sehingga tidak salah buat simpulan. Nah, inilah sebetulnya. Jadi pertemuannya di sini sebetulnya, itu ketika auditor baik internal maupun eksternal butuh bukti-bukti untuk memperoleh informasi, meyakinkan info yang terjadi, gitu ya. Maka kita sebagai pelaku PBJ tentunya juga itu nggak bisa sekedar bilang bahwa kan pokoknya sudah darurat nih, gitu kan, sudah dilaksanakan, gitu kan. Ya betul, sudah dilaksanakan, tapi tetap karena ini adalah yang kita pakai adalah uang negara, uang rakyat, perlu ada pertanggungjawaban. Artinya apa? Perlu diyakinkan transaksi yang sebenarnya sudah terjadi seperti apa, gitu kan? Apakah betul-betul tadi, ya, sesuai dengan tujuan di PBJ darurat, atau malah ada sedikit penyimpangan atau bahkan ada kecurangan-kecurangan, ya. Artinya di sini titik temunya, ya. Oke. Nah, oleh karena itu saya akan sedikit ilustrasikan, auditor nanti akan ujung-ujungnya adalah ini kan, ini salah satu kata yang seringkali menjadi momok nih, apa itu? Temuan. Nah, ini kan, bagi auditi ini jangan sampai dapat temuan lah, gitu kan? Padahal dengan temuan itu auditor akan bikin rekomendasi. Dengan rekomendasi, auditor akan memberikan saran perbaikan kepada manajemen, gitu kan? Kepada pelaku PBJ, ya, baik current maupun hal yang akan datang, gitu kan? Ya. Sebetulnya dalam cerita tadi kalau tujuan yang sama, sebetulnya ketika auditor menemukan dengan bukti yang kuat memang faktanya demikian, berarti temuan itu sebenarnya apa? Informasi kan? Informasi mengenai apa yang terjadi, gitu ya. Apa yang terjadi atau potensi terjadi lah kalau kita bicara ke depan kan. Dan tentunya otomatis bagaimana rekomendasi terkait informasi tadi. Nah, auditor itu Bapak Ibu semua harus menuangkan informasinya cuma bukan sekedar pada hal-hal yang berlawanan dengan aturan, kita lihat nih, ya. Harus ada fakta penyimpangan di sini, kondisi yang bertentangan dengan kriteria, yang tidak kalah adalah harus dicari akibatnya dan dicari sebabnya. Jadi bukan hanya ini. Nah, kadang-kadang juga banyak teman-teman ya, auditor itu dikomplain ternyata yang dicari cuma ini pelanggaran, gitu kan? Pelanggaran. Tanpa dicari fakta akibatnya, tanpa dicari fakta sebabnya. Padahal rekomendasi itu bukan pada penyimpangannya, tapi rekomendasi itu pada akibat yang terlanjur terjadi atau mencegah potensi akibatnya kalau memang belum terjadi, dan ya, menghilangkan penyebab supaya penyimpangan ini tidak terjadi. Nah, sebetulnya ini adalah informasi yang dicari oleh auditor. Dan ini adalah kejadian yang harusnya dihindari oleh pelaku PBJ, gitu kan? Nah, yang namanya manusia tentunya sebagai pelaku PBJ kan nggak akan sempurna. Artinya ketika datang auditor menemukan hal-hal yang perlu direkomendasikan, tentunya harusnya menjadi hal yang positif, toh.
Nah, ini jadi oleh karena itu auditor itu ini temuan itu bukan hal yang tabu, ya. Dia adalah informasi saja untuk membuat rekomendasi. Oke. Nah, auditor juga nggak sembarangan hanya dugaan, harus mengumpulkan bukti, ya ini, mengumpulkan dan menguji-nguji sehingga tadi ibarat dokter tadi, simpulan bahwa dia DBD atau sekarang COVID itu harus clear, harus jelas, ya. Bukti dikumpulkan, diuji sesuai dengan rencana pengujian. Ya, ibaratnya kejadiannya itu terbukti, ya. Kemudian dievaluasi apakah cukup. Nah, ini, ya, cukup buktinya sehingga bisa mengambil simpulan. Oke, ya. Nah, itu kira-kira ilustrasi pelaksanaan audit sehingga kaitannya kepada tugas-tugas baik pelaku PBJ maupun auditornya. Nah, apa sih sebetulnya yang dicari oleh auditor gitu kan? Nah, dalam dunia audit dikenal ada 4 jenis bukti, ya. Ada bukti fisik, itu adalah bukti yang perlu diperoleh oleh auditor dengan melihat dengan, ya, mata kepalanya auditor, kejadian di lapangan. Kejadiannya seperti apa? Jadi ketika dia melihat, ya, makanya ada istilah cek fisik, ya. Kalau kita bicara PBJ, hasil pekerjaannya auditor pasti minta cek fisik. Untuk apa? Untuk mendapat bukti fisik. Meyakinkan, oh barangnya ada, sesuai dengan speknya. Nah, gitu kan. Tentunya bagi auditor lebih meyakinkan ketika dia melihat sendiri fisik, ya, dengan mata kepalanya dibanding hanya membaca berita acara serah terima. Jadi memang dalam bahasa auditor yang harus dilihat dan dibuktikan. Jadi kecurigaan itu harus dibuktikan dengan bukti. Nah, terus keterangan, ya, informasi-informasi, ya, dari para pihak yang terkait itu menjadi juga bukti. Ya, makanya kalau kita bicara tadi, ya, proses PBJ-nya, para pelaku itu mesti apa namanya, ya, mesti menjadi saksi bagi suatu kejadian, ya. Kadang-kadang tidak semua kejadian itu bisa didokumentasikan secara tertulis, ya, apalagi di era seperti ini kan, era di mana WFH gitu kan, lain-lain mungkin banyak hal-hal yang sifatnya lisan gitu kan, nggak masalah, ya. Lisan itu kan akan dibuktikan dengan keterangan-keterangan para pihak yang terkait lah. Yang penting itu nanti dicari. Jadi auditor memiliki judgement lah, ya. Oke. Dan kemudian dokumen, nah ini yang kadang-kadang menjadi apa namanya, kesannya menjadi bukti utama. Kesannya bahwa semua itu mesti ada dokumentasi betul, ya. Tapi sebetulnya, ya, tidak kalah juga untuk menyimpulkan suatu kejadian itu bukan hanya bicara dokumen. Contoh, Pak, saya gini lah, ya. Auditor menemukan misalnya kontraknya belum ditandatangani. Misalnya dalam keadaan darurat, gitu kan? Terus ternyata barangnya sudah datang, gitu kan? Oke. Nah, kemudian bahkan sudah dibayar ekstrimnya, datang auditor. Nah, auditor kalau hanya melihat dokumen, muncullah nanti ada informasi kan, bahwa apa? Dokumennya tidak ditandatangani oleh PPK. Oke. Masalah nggak? Bisa jadi masalah, tapi bisa jadi juga masalahnya hanya administratif, gitu kan? Ternyata tadi kan fisiknya ada, berdasarkan keterangan yang dibutuhkan, loh kenapa sampai tidak ditandatangani? Setelah dapat keterangan, memang kelalaian administratif, saking buru-burunya, saking cepatnya. Nah, itu kan beda sekali dengan informasinya dinyatakan sebagai itu pengadaannya, oh karena tidak tanda tangan maka fiktif, enggak gitu juga. Maka auditor itu mesti menggabungkan berbagai macam bukti ini untuk pada suatu simpulan mengenai informasi. Tidak hanya mengandalkan pada dokumentasi. Kadang-kadang kelemahan dokumentasi, ya, itu tidak mampu bicara menggambarkan apa yang terjadi, ya, gitu. Ya, tapi bukan berarti tidak ada dokumentasi. Ya, karena salah satu bentuk pengendalian adalah dokumentasi, ya, baik elektronik maupun yang lain-lain. Nah, ini yang perlu disiapkan oleh teman-teman di pelaku pengadaan barang supaya ada tadi, ya, ada sinergi dengan teman-teman di audit bahwa auditor diminta mengassure maka dia perlu bukti-bukti ini. Ya, gitu kan? Nah, kira-kira seperti apa itu yang
apa namanya disediakan oleh pelaku pengadaan barang. Nah, itu kira-kira ya gambaran umum mengenai auditnya ya, secara umum lah. Nah, kemudian kita masuk sekarang kepada PBJ darurat. Ya, bagaimana kaitannya dengan audit tadi kan? Esensinya adalah auditor diminta untuk melaksanakan perannya dalam PBJ darurat tadi, bisa sebagai pemberi assurance, bisa sebagai consulting. Dua-dua itu bisa dilakukan kalau kita bicara APIP ya. Nah, dua-duanya lah yang diminta juga oleh teman-teman pelaku pengadaan barang. Dimanfaatkan bahwa dua-dua itu bisa dilaksanakan ya. Secara umum ya. Oke. Nah, kita lihat ya bahwa era COVID ini era luar biasa, extraordinary, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia ya. Kalau dalam istilahnya Pak Kepala LKPP itu waktu di karangan narasumber bahwa ini era yang luar biasa ya. Kalau darurat biasa mungkin hanya pada sisi demand ya. Nah, ini demand dan supply kan. PBJ ini kan bicara demand dan supply, dua-duanya masalah nih ya. Oke. Nah, sudah banyak peraturan-peraturan tadi ya. Peraturan-peraturannya sebetulnya diarahkan kepada bagaimana penanganan pandemi, kemudian juga relaksasi banyak aturan. Nah, jadi apa? Karena sering Pak Jokowi bilang kan, buat terobosan, jangan bisnis as usual. Itulah mungkin yang dimaksud adalah bagaimana fokus pada tujuan, fokus pada tujuan, fokus pada tujuan. Ya, tujuannya apa? Sekarang tujuannya bukan lagi tujuan jangka panjang, tapi tujuan jangka pendek, tujuan darurat. Ya, maka semua fokus ke sana. Ini yang maka munculnya Impres 4, ya, mengenai refocusing dan lain-lain, ya, secara keuangan, ya, itu diminta kepada Menteri Keuangan, kepada Permendagri dan lain-lain, ya, pada BPKP untuk menyusun, ya, payung-payung hukumnya lah supaya membuat PBJ di era COVID ini menjadi lebih cepat ya. Nah, ini yang sudah dibahas kemarin-kemarin, saya nggak akan ulang lagi ya. Jadi di SE3 sudah jelaskan bagaimana PBJ darurat dari mulai menteri ya, kemudian PAKPA, PPK ya, tanpa melibatkan UKPBJ langsung tunjuk, menerbitkan SMP dan seterusnya lah ya. Oke. Nah, ini kalau kita bicara di Perkail KPP-nya, ada perencanaan, ada ya, pelaksanaan pemilihan, ada pelaksanaan pekerjaannya, sampai penyelesaian benar. Kalau kita bicara tadi ya, resiko untuk mencapai tujuan akan ada pada semua tahapan ini. Maka ya, yang perlu diyakini adalah kalau nanti kita bicara auditor dalam pengertian post audit, dalam rangka bayar auditor diminta untuk mengassurance, maka otomatis auditor akan melihat ya semua hal ini lah. Ya, maka kemungkinan permasalahan yang akan dicari adalah permasalahan di semua tahapan. Nah, sebagai pelaku pengadaan barang, tentunya menjadi hal yang baik ketika auditor kemudian ya, menemukan ada permasalahan di tahapan-tahapan ini. Supaya apa? Tadi dengan tujuan yang sama supaya negara nggak rugi, ya, negara punya sumber daya yang terbatas untuk menangani bencana, sehingga fokus betul-betul dan ya tetap value for money dalam konteks darurat lah ya. Oke, ini sedikit juga ilustrasi sudah bahas kemarin mengenai PBJ darurat lah ya. Ini perbandingan, ini PBJ dalam era reguler ya, dalam juksuk, e-purchasing, tender ya. Nah, darurat kita lihat nih yang sebelah kanan ya. Atau juga bisa dalam konteks swakelola, kalau swakelola di apa namanya? Di era reguler itu ada 4 tipe gitu kan ya. Nah, kalau dalam cerita swakelola kita lihat bahwa jadi PBJ pun bisa secara swakelola dalam masa darurat ya, bisa partisipasi siapapun nih, KLP lain ya, ormas, bahkan pemerintah negara lain ya, atau organisasi masyarakat ya, nirlaba dan lain-lain lah ya. Intinya membantu menolong pekerjaan dalam rangka darurat. Nah,
Itu PBJ-nya. Nah, sekarang kita lihat bicara pengawasan dalam konteks SE Kepala BPKP. Ya. Di SE ini sebetulnya yang muncul adalah pedoman review. Nah, tadi udah kita bahas kan, bahwa review adalah salah satu bentuk daripada assurance. Dia bukan audit, review. Berarti apa? Apa bedanya dengan audit? Bedanya adalah jaminan terbatas. Makanya dalam SE Kepala BKP, review dilaksanakan bisa paralel dengan proses PBJ. Tujuannya berarti mengawal juga kan? Ya, tujuannya mengawal proses PBJ dalam era COVID. Nah, kita lihat ya, apa saja yang di-highlight ya, menjadi perhatian oleh APIP, berarti oleh sebaliknya oleh pelaku pengadaan barang, apa yang perlu dipastikan jangan sampai menjadi permasalahan kan? Pertama adalah memastikan bahwa semua kegiatan, nah ini kan, dalam PBJ darurat adalah memang dalam rangka percepatan penanganan COVID. Ya. Ini tentunya bagian daripada perencanaan pengadaan. Kita kenal identifikasi kebutuhan secara cepat. Ya. Tentunya akan perlu auditor dalam review ini perlu meyakinkan ya informasi yang dimiliki ya sehingga apa namanya kegiatan-kegiatan itu betul-betul dalam rangka percepatan penanganan darurat atau tidak. Kemudian, nah ini ya, telah ada daftar identifikasi kebutuhan ya dalam rangka percepatan, mesti terkait lah ya. Artinya ada daftar identifikasi kebutuhan apa saja sih yang dalam rangka percepatan penanganan darurat. Oke. Ini dipantau oleh teman-teman APIP ya. Supaya jangan sampai anggaran yang sudah terbatas banyak pemotongan-pemotongan tapi tidak dalam rangka percepatan penanganan COVID ya. Kemudian memastikan setelah anggarannya oke, memastikan PPK oke. PPK-nya adalah ya nih ya. Pemerintahkan PPK melaksanakan PBJ. Lanjut ke yang D, PPK-nya punya kemampuan. Nah ini yang nggak kalah pentingnya adalah supaya cepat, ya sudah belum menuju PPK. Dan PPK-nya yang punya kemampuan. Ini perlu dipantau betul. Supaya apa? Jangan sampai risiko yang muncul adalah nanti kalau PPK-nya nggak paham, ya, nanti gagal pengadaan itu mungkin lebih buruk dibanding sekedar ya, mahal barangnya, gitu kan? Karena kita bicara bagaimana penanganan pada masa darurat. Ya. Nah, bicara objeknya, ya, tentunya kita bicara misalnya alkes, kedokteran dan lain-lain, itu mengenai nomor registrasi dan lain-lain lah. Ini sebetulnya kan cara untuk memastikan jangan sampai alkes dan alat kedokterannya adalah yang tidak bermutu gitu kan, yang tidak bermutu. Nanti pada kenyataannya mungkin itu teman-teman dari kesehatan lebih paham bagaimana memastikan bermutu itu kalau misalnya dalam era yang seperti ini ya. Apakah tetap mutlak nomor registrasi atau tidak gitu kan. Dalam proses perpanjangan ya. Artinya ada mekanisme yang perlu diyakinkan bahwa jangan sampai alkes sama alat kedokteran yang dibeli itu yang malah nggak mutu ya, malah mempersulit penanganan COVID. Nah, bicara harga, yang F bicara harga, Pak. Ini harga yang menjadi isu besar sekali dalam PBJ di era COVID. Bagaimana meyakinkan harga, gitu kan? Ya, memastikan penyedia barjas, ya, karena memang eranya era sulit informasinya, ya. Maka di SE Kepala KPP itu kewajaran harga diserahkan kepada penyedia. Ya. Sebetulnya diserahkan itu artinya karena informasi yang diperoleh dalam waktu singkat, darurat ini tidak banyak, gitu kan? Maka penyedia dengan niat baik seperti dibahas tadi awal, tentunya dia akan ngitung harga, ya, membuktikan bahwa harga yang dia tawarkan dalam kontrak nanti dalam kontrak masih wajar dan akan dilaksanakan lihat. Dalam SE akan diuji saat dilaksanakan audit. Jadi dalam konteks SE Kepala BKP dalam review belum sampai pada pengujian ini. Kenapa? Tentu waktunya nggak cukup, ya, karena baru review, baru review terbatas. Nah, nanti pada audit oleh BPK ya, atau oleh mungkin APIP juga dalam konteks yang lain di belakang hari, itu menjadi pengujian untuk melihat bahwa harganya wajar nggak nih, gitu kan? Wajar nggak? Ya. Oke.
Kemudian memastikan bahwa barang yang telah dibayar ya sesuai dengan pesanan dan akan diterima dalam jangka waktu yang telah disepakati. Jadi memastikan nih kalau sudah kontrak diteken gitu kan, memastikan kalau sudah dibayar dengan uang muka, barangnya akan datang dan seterusnya. Oke. Nah, khusus untuk konstruksi, jasa lainnya memastikan juga bahwa penyedia melaksanakan pekerjaan segera setelah SPPBJ ya dan SPMK supaya tadi kan temanya kan percepatan. Ini ya isu yang menjadi perhatian APIP dalam konteks review menurut SE Kepala BPKP. Konteksnya adalah review ya, mengawal PBJ darurat. Oke. Nah, kemudian dalam cerita yang lain itu kan dalam cerita yang lain kan sebelumnya akan ada audit ya, post audit. Nah, itu kan, nah itu cerita lain lagi tuh. Itu ceritanya adalah yang tadi assurance dalam pengertian audit. Kalau audit adalah reasonable assurance yang tadi bukti-buktinya masih lengkap tadi, ya. Oke. Nah, beberapa contoh risiko lain tentunya yang bisa menjadi highlight dan perlu dicegah adalah misalnya apa? Ya, kalau di Pemda tadi kan refocusing dilaksanakan tidak tepat waktu, ya, lambat, sehingga Pemda diberi sanksi rasionalisasi dana transfer. Ini kan bukan sekedar masalah pengurangan dana, masalahnya adalah ketika dana dikurangi berarti sumber daya untuk menangani COVID daerah itu menjadi lebih berkurang kan? Itu menjadi masalah juga nih, ya. Gara-garanya apa? Ternyata di refocusing terlambat, ya. Atau Pemda refocusingnya kurang bagus, kurang fokus lah, ya. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang sebetulnya bukan fokus pada penanganan COVID. Jadi ini perlu ke apa ya? Perlu kerelaan dari ya SKPD, dari kementerian dan lain-lain untuk memastikan bahwa ya sumber daya yang terbatas maka anggarannya harus diarahkan. Ini sudah dibahas pada waktu hari kedua kalau nggak salah. Ya. Nah, terus kita akan bahas juga bahwa di era bencana itu tentunya akan banyak sumbangan, ya, hibah dan lain-lain. Nah, ini pastikan juga secara administratif harus dicatat. Ya. Kenapa? Dengan dicatat, otomatis nanti bentuk pertanggungjawaban pengeluaran juga dipertanyakan. Karena bisa uang, bisa barang, gitu kan, dan lain-lain. Nah ini, jadi termasuk markup itu juga menjadi bagian masalah, risiko. Ya, markup dalam era COVID ya, artinya bukan berarti ketika kita menyerahkan kepada penyedia, kemudian tidak ada masalah markup, tetap fakta markup tentunya masih ada. Markup dalam konteks era COVID. Ya, jadi kita bukan bicara markup dalam era yang normal ya. Markup dari harga normal ketika era bencana, gitu ya. Atau fiktif, ya lebih parah lagi fiktif, ini udah kecurangan lah. Kemudian penerima fiktif, nah, kalau kita bicara bantuan-bantuan, ya pengadaan barang untuk bantuan itu berdasarkan pada daftar penerima yang double, fiktif dan lain-lain lah, ya. Oke, ini sudah diviralkan beberapa waktu ini, bagaimana para kepala desa yang komplain dengan urusan bantuan nih kan, bagaimana dia daripada ribet katanya nggak usah terima bantuan lah dan lain-lain lah gitu kan. Jadi sebetulnya harusnya ada komunikasi yang baik lah, karena bantuan dibeli PBJ banyak kan, kalau sudah dibeli misalnya oleh pemerintah provinsi disampaikan ke desa, desanya kemudian nggak mau bagi-bagi, padahal ada masyarakat yang perlu gitu kan, itu menjadi masalah juga sebetulnya. Oke, nah ini bukan hanya penerima fiktif ya, penerimanya tidak didistribusikan dan lain-lain lah. Rencana kebutuhan biaya nih, rencana kebutuhan biaya tidak sesuai dengan kebutuhan dan standar protokol yang dikeluarkan, ya. Artinya banyak hal-hal yang tambah-tambah dan lain-lain lah, sehingga tadi ya ujung-ujungnya semacam markup juga lah terhadap biayanya, ya RAB-nya. Atau anggaran biaya kedua nggak cukup, tapi tidak refocusing, jadi ya karena mungkin antara SKPD masih alot gitu ya, antar kementerian masih alot, bertahan dengan apa namanya anggaran di bidang masing-masing sehingga sulit ya, akhirnya anggaran belanja tak terduga nggak cukup, akhirnya malah tetap ya kegiatan dalam rangka COVID-nya gagal. Kemudian Pemda juga tidak menyampaikan perubahan penjabarannya kepada pimpinan dalam ya konteks politis lah. Terus banyak tumpang tindih pendanaan ya, kita bicara dari mulai APBD provinsi kabupaten ya, kota, provinsi, APBN, sumbangan dan lain-lain. Ini
dimungkinkan juga menjadi tumpang tindih. Ini kan artinya itu resiko-resiko yang mudah-mudahan nggak terjadi, tapi perlu dikendalikan. Oleh auditor, terjadi nggak terjadi, tetap harus diuji, karena resiko yang mungkin terjadi. Kecuali memang diyakini risikonya menjadi lebih ringan. Contoh misalnya markup lah. Kalau mungkin LKPP bikin e-katalog khusus COVID itu dalam konteks percepatan misalnya gitu kan, artinya mungkin resiko markup sudah hilang di para pelaku PBJ itu, ya. Nah itu contoh, ya, artinya apa? Bisa jadi resikonya menjadi kurang karena ada pengendalian yang dilaksanakan. Oke, jadi Bapak Ibu semua, kira-kira itu pengantar dari saya mengenai peran audit dalam PBJ di era COVID, ya. Mudah-mudahan bisa kita lanjut dengan diskusi. Ya. Silakan Mbak Mutiara, ada yang perlu diskusikan? Bu Ada Juni? Pak yang nanya banyak Pak. Silakan. Ada beberapa pertanyaan. Dari pertanyaan Pak Burhanuddin Guntur, Pak. Ya, saya. Peranan APIP dalam model Three Lines Defense jika dikaitkan langsung dengan PBJ COVID-19, kemudian bagaimana kaitannya dengan peran di satu sisi pelaku pendampingan, tapi di sisi lain harus memastikan kewajaran harga yang serba mendadak. Bagaimana dengan kaitan bahwa di akhir PPK harus meminta kepada APIP untuk dilakukan post audit? Karena tadi disinggung manajemen risiko daripada perspektif role model Three Lines of Defense harusnya menerapkan manajemen risiko sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Jadi gitu Pak. Baik. Oke. Ya. Panjang ya Pak ya pertanyaannya ya Pak ya. Panjang. Ya, saya coba baca juga ya. Iya, lumayan Pak ya panjang. Apalagi jika dikaitkan langsung dengan PBJ COVID-19 dan bagaimana kaitannya dengan peran di satu sisi selaku pendampingan, tapi di sisi lain harus memastikan kewajaran harga. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Burhanuddin, ya, dari BPPT. Ya, betul sekali Pak. Jadi memang dalam konteks Three Lines of Defense tadi kan, ya, kita ada pada lines yang terakhir, ya. Berarti sebetulnya PBJ COVID ini sebetulnya diawali tanggung jawabnya oleh para pelaku PBJ, kemudian pengendalian yang disusun dalam rangka PBJ-nya, ya. Tadi kok tampilannya nggak muncul. Nah, oke Bapak Ibu, jadi ya konkretnya bagaimana? Tadi kan PBJ COVID, ya, di first line of defense-nya ini kan itu adalah business operation masalah PBJ COVID. Ya, tadi kita bicara ada tujuan PBJ COVID, ada kegiatan dan lain-lain, ada organisasi, ada pelaku PBJ-nya. Itu adalah first line of defense-nya. Ya, sudah ada tata kelolanya di sana, gitu kan? Ya, ada peraturan LKPP, ada peraturan lembaga nomor 13 dan lain-lain, ada SE, gitu kan? Ada pimpinan organisasi di situ. Itu namanya first line-nya. Nah, second line-nya adalah tentunya tadi membuat pengendalian berdasarkan manajemen risiko, gitu kan? Nah, tadi resiko-resiko yang kita hadapi adalah itu keniscayaan bahwa salah refocusing, salah penganggaran, nggak ada data harga, gitu kan? Nggak ada penyediaannya. Nah, itu mesti disusun oleh manajemen, namanya pengendalian berdasarkan MR, gitu kan? Nah, pada posisi ini, gitu, kita bisa melaksanakan peran pendampingan untuk memastikan manajemen juga punya pengendalian dalam waktu singkat ini karena memang ini bukan hal yang reguler, gitu kan? Tetap bicara perlu ada pengendalian untuk memastikan tujuan-tujuan tercapai. Nah, kemudian pada third line of defense ini, gitu, nah kita sudah punya peran pertama pendampingan tadi dalam hal consulting, dalam rangka pendampingan teknis dan lain, itu dalam konteks consulting ya.
Nah, dalam konteks assurance-nya tadi kan kita diminta post audit untuk menjamin harga. Menurut saya bukan hal yang bertentangan. Jadi pada saat review kita pastikan bagaimana proses, dampingi bagaimana proses, ini kan tadi proses yang dilaksanakan oleh penyedia untuk misalnya apa tadi bicara harga ya, bicara harga penyedia meyakini harganya wajar dengan data-data informasi yang disampaikan oleh penyedia. Ya, nah kemudian kita tetap kan untuk meyakinkan bahwa betul nggak sih harganya wajar gitu kan, maka dalam cerita assurance, dalam pengertian post audit, kita melaksanakan hal dengan tujuan yang sama, tapi dengan cara berbeda. Pada yang pertama kita mendampingi, gitu kan, memastikan bahwa ya, penyedia punya data yang bagus, gitu kan. Nah kemudian pada akhirnya kita menguji karena pada waktu pertama kita belum menguji kan. Pada waktu pertama kita belum menguji. Nah idealnya memang pada saat pendampingan pertama itu sebisa mungkin nanti kalaupun kita meyakini dalam konteks post audit ini sudah hampir besar kemungkinan wajar karena toh sudah kita dampingi gitu kan. Artinya tidak mesti bertentangan Pak Burhan. Jadi dua-duanya dalam konteks tetap sebagai third line of defense ya. Karena kita meyakinkan pengendaliannya tercapai dengan apa? Baik dengan consulting maupun dengan review tadi SWSE Kepala BPKP. Kemudian di akhir kita juga meyakinkan lagi bahwa dengan post audit harganya wajar apa tidak. Ya, jadi peran-peran itu dilaksanakan dan bukan berarti kalau kita sudah melaksanakan review kemudian kita tidak bisa post audit. Dua-duanya dalam rangka third line of defense. Ya. Penutupan dari saya ini. Jadi pelaku dan auditor itu mesti bermitra untuk tujuan yang sama. Tujuannya apa tadi? Efektivitas PBJ dengan sumber daya yang terbatas. Maka istilah ininya jangan ada dusta di antara kita. Nah, ini ya. Karena semuanya punya risiko kan? Semuanya punya risiko. Auditor juga punya risiko tadi menjamin bahwa PBJ kan sebenarnya PBJ dua hal. Barangnya ada, harganya oke. Itu selalu diminta oleh publik tuh. Meskipun dalam keadaan darurat. Auditor tadi meriksa pasti akan ditanya. Katanya udah nggak ada masalah. Ternyata muncul pengaduan dan lain-lain. Itu juga auditor punya risiko, pelaku PBJ punya risiko. Maka tadi jangan ada dusta di antara kita. Tujuannya sama, sumber daya negara ini terbatas, maka pastikan auditor dan pelaku PBJ bermitra untuk tujuan yang baik. Kemudian, jejak transaksi PBJ dalam bahasa auditor disebut dengan audit trail, sebisa mungkin tadi dilengkapi. Ya, dilengkapi saya bukan hanya bicara dokumentasi ya, jadi audit trail itu banyak hal. Jejak transaksi tadi bisa elektronik, bisa komunikasi, segala macam itu jejak transaksi. Jadi akan mudah membuktikan kepada siapapun bahwa pada saat itu baik harga, kebutuhan dan lain-lain memang sudah firm. Jadi harga wajar itu adalah ya harga wajar saat terjadi transaksi. Oke, jadi saya kurang sependapat bahwa harga nggak wajar saat kondisi terjadinya transaksi. Nah itu yang harus dinilai. Jadi auditor pun harus menilai kewajaran pada saat terjadinya transaksi dengan segala macam kondisi lingkungan yang terjadi. Nah, artinya apa? Dengan jejak transaksi tadi harapannya bisa menghasilkan informasi mendukung akuntabilitas PBJ di era COVID. Nah, ya. Kemudian dari dunia sedang berduka, Indonesia sedang berduka katanya, maka kontribusi kita selaku PBJ yang diamanahkan mengeksekusi sumber daya, ya, dan ingat sumber dayanya terbatas. Maka meskipun tadi sering dikatakan bahwa harga sumber daya itu nomor 2, betul ya, efektivitas yang pertama, tapi jangan lupa sumber daya kita terbatas. Kalau kita selaku pelaku PBJ mengefisienkan sumber daya, otomatis kita bisa berbuat lebih banyak. Dan auditor juga diberi amanah untuk memberikan assurance sama consulting, maka peran kita seperti apa. Oke, terakhir semoga di masa-masa ke depan kita tidak lagi bicara
pengadaan darurat dalam keadaan COVID karena sudah normal suasananya. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan semuanya sukses. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.